Oke teman-teman semua, balik lagi sama gue Andaru dan ini adalah episode ke-13 Pilot Luntang Lantung. Atau bisa bilang episode 12A, biar kalau 13 kan angka sial ya, jadi 12A. Nah ini udah ada suaranya samar-samar. Wah, gue akan bahas hal yang apa ya, jadi bukan konflik ya, apa kira-kira ya, ya perbincangan lah ya buat orang-orang di luar sana, baik yang memang pilot atau berkecimpung di dunia penerbangan, sama yang aviation enthusiast lah, F-geek gitu lah. Ada yang pro sama yang ini, ada pro sama yang itu. So di episode ini ada teman gue, Mas Faras. Welcome to the show, Mas. Thank you, Ro. Selamat datang juga di rumah gue. Asik, siap. Thank you. Thanks juga buat kopinya, Mas Faras nih. Ini barista ya? Certified kan lo barista, Mas? Enggak lah, itu cuma iseng-iseng doang buat gue sendiri, konsumsi pribadi. Oh siap. Jadi gue dibikin kopi di rumah Mas Faras di waktu, karena masih begini Mas Faras ada waktu luang, makanya gue minta waktu sama beliau. Cia elah beliau. Iya, kayak tua banget gue anjir. Lu dituakan, nggak tua sih Mas, gue tuakan. Mas Faras ini, wah tapi bisa dibilang juga Mas Faras ini plot viral. Followersnya 9.000 something, wah gila. 9.000 something. Pokoknya buat gue plot viral tuh cirinya harus dua, Mas. Satu, follower banyak. Kedua, suka dibikin jadiin fake account. Datanya diambil terus dibikin fake account. Lu berkali-kali ya. Iya, anjir tuh banyak banget sih, panjang ceritanya itu. Tapi kayaknya followers gue tuh cuman suka kalau gue seragaman doang. Iya, itu pilot tuh yang penting seragamnya doang. Yang penting seragam ya. Iya. Lu mau ngapain aja, mungkin lu bisa tambah viral. Lu bikin TikTok pakai seragam, nah itu viral tuh. Lu joget-joget gitu kan, itu viral tuh. Aduh, itu udah ada yang duluan itu. Gua keduluan. Iya, gua keduluan. Lu berarti harus bikin yang lebih out of the box. Udah enggak original konten lagi jadi. Iya, lu harus bikin yang lebih heboh dari itu berarti. Iya. So di episode ini kita akan bahas soal Airbus versus Boeing. Kenapa gua milih Mas Faras? Karena beliau lagi kebetulan nerbangin dua-duanya nih. Masih karan nggak? NG lu masih karan, Mas? Udah enggak. Tapi paling enggak masih inget lah lu terbang berdua. Oh iya, jelas. Your first aircraft kan? Iya. Ya apa ya? Ya pastilah itu gua kurang lebih 4 tahun lah gua di NG. 4 tahun ya? 737. Berapa jam tuh, Mas? Berapa ya? Kurang lebih mungkin waktu gue pindah ke Airbus itu udah 3.000 lebih lah. 3.000 ya? Karena frekuensi terbang di Garuda di 737-nya juga lumayan gede ya frekuensinya ya. Sering gitulah terbang gitu. Jadi setahun tuh at least tuh sekitar 900 lah minimal. 900 jam gitu. Nah sekarang bawa Airbus 330. Yoi. White body. Yoi. Udah keren banget lah ya. Keren ya? Lu berasa lebih ganteng gak sekarang bawa white body? Oh jelas. Itu apa ya? Sebenarnya banyak faktor yang bikin gue pengen pindah ke Airbus gitu. Pertama karena waktu gue terbang di 737 tuh banyak kapten-kapten yang sama kayak gue pas FO-nya tuh di Airbus gitu. Jadi banyak lah kapten-kapten yang sharing ke gue gitu. Membandingkan Boeing dengan Airbus gitu. Terus sering banget tuh gue, Ras, pesawat itu tuh canggih banget, Ras. Gue gak kebayang dong canggihnya, gue belum pernah megang. Gue megang masuk kokpitnya ya cuman ngeliat doang udah gitu. Cuman sebagai penumpang gitu. Gue gak kebayang canggihnya kayak gimana gitu. Itu sampai apa ya, kayak ini Ras dijelasin segala macam canggihnya, sampai gue kayak wah gila, canggih banget ya, kayak gimana tuh ya kalau terbangin Airbus nih. Kayaknya enak banget gitu kan. Terus ya banyak lah yang kayak begitu, akhirnya ya udah gue pokoknya nextnya target gue pindah pesawat itu. Dan adalah kesempatan terbuka buat lo. Iya, untungnya di Garuda kesempatannya banyak ya waktu itu gitu. Akhirnya ya udah gue pindah gitu. Akhirnya apakah benar yang dikatakan Captain itu soal Airbus? Benar. benar sekali itu. Dan lo sudah berpaling ke lain hati sekarang? Oh iya, jelas. Tapi kita akan bahas secara lebih detail karena gini Mas ya. Di luar sana masih ada istilah if not Boeing I'm not going. Iya. Ya kan? Iya. Ada beberapa orang yang emang milih beberapa pilot yang pokoknya gue cuma mau bawa Boeing. Kata gue cuma mau bawa Airbus gitu. Nah, kenapa gue milih lo? Karena lo bawa dua-duanya kebetulan nih. Oke, jadi kita akan
bahas dari hulu ke hilir soal dua pesawat atau dua produsen pesawat yang memang menguasai lah ya di dunia. Ibaratnya lo sekarang punya rating di 737 NG, lo gampang kemana-mana. Begitu juga di Airbus gitu. Nah, tapi sebelum kemana-mana Mas, gue mau nanya dulu sebagai seorang pilot senior first officer nih lah ya ceritanya nih ya. Lo ngedengerin podcast gue nggak? Dengerin dong. Kasih dong tanggapan dan masukan buat junior lo ini yang masih nganggur. Soal podcastnya. Soal podcastnya sih menurut gue bagus karena ini juga walaupun cuma ngobrol-ngobrol tapi informasi gitu kan. Informasi terutama buat orang-orang yang awam tentang dunia aviasi. Dan jujur aja sih gue baru yang dengerin sampai dari awal sampai terakhir tuh cuman yang terakhir tuh yang soal flight simulator. Dan itu pas gue dengerin tuh gue ngebayangin gue dulu gitu. Wah, gue juga emang sih gue nggak se-edik yang gue dengerin di podcast lu sama teman lu itu gitu. Cuman gue pun setuju dengan informasi yang ada di situ gitu. Kalau itu sangat berguna dalam proses lu untuk menjadi pilot atau proses pembelajaran lah gitu. Itu kepake banget gitu. Emang sih nggak real sama kayak di simulator atau pesawat beneran. Cuman lu itu bisa jadi wadah buat pembelajaran lah. Ngebantu lah kayak gitu. Bantu banget. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, tadi lo bilang kan, what kind of pilot are you? Maksud gue gini loh Mas, di luar sana ada yang pilot yang emang gila banget sama lo. Pokoknya mau libur ngomongin pesawat, libur main flight simulator, kerjanya bawa pesawat. Lagi ngeron ngomong sama kaptennya, ngomong sama co-pilotnya, ngomongin pesawat juga gitu. What kind of pilot are you? Gue pilot yang santai ya. Jadi apa ya? Karena gue nggak mau ngebawa bukan masalah ya apa ya, kayak sesuatu di luar pekerjaan ke dalam pekerjaan gitu. Jatuhnya nggak profesional dong. Betul. Contoh misalnya lu lagi ada masalah di rumah atau lu lagi berantem sama pacar lah gitu, terus lu bete gitu pas lagi terbang, sementara lu harus selalu aware gitu dengan sekitar gitu, dengan prosedur, dengan apa yang ada di sekitar pesawat lu gitu kan. Jadi kalau gue akan konsentrasi saat bekerja, cuman begitu gue selesai, gue landing, gue turun dari pesawat, udah gue lupain pekerjaan gue. Jadi gue nggak mau ngebawa stres pekerjaan ke rumah juga gitu. Begitu sebaliknya, jadi gue nggak mau bawa masalah rumah ke dalam pekerjaan, gue nggak mau bawa masalah pekerjaan ke rumah juga gitu. Karena kita harus profesional. Dan kalau lu udah capek terbang nih, misalnya lu ketemu weather yang jelek banget gitu, lu mesti sampai divert atau segala macam gitu, lu stres dong pasti. Nggak ada weather aja lu nggak stres kan? Namanya udah kerja gitu. Iya, namanya kerja gitu kan, pasti stres gitu. Pulang ke rumah udah suntuk kan, pengennya happy lah gitu, ngelupain. Masih juga ngomongin penerbangan juga ya, nggak selesai. Masih ngomongin gitu, gue nggak bisa tuh kayak begitu tuh. Akhirnya ya udahlah, gue pulang ya refreshing gitu sama keluarga gue. Bener-bener ya udah, pokoknya waktunya kerja ya kerja, waktunya di rumah atau doing something other than soal penerbangan ya udah lo enjoy your time lah gitu. Oke, sekarang Mas gue tanya, Boeing apa Airbus? Airbus. Oke, nih Mas ya, tadi sebenarnya yang gue udah singgung, apa sih hal yang paling mencolok di antara, mungkin di luar sana udah tahu ya kokpitnya bentuknya gimana, jelas setirnya beda nih. Coba dong dari perspektif seorang pilot, pesawat Airbus dan Boeing bedanya tuh apa? Dan ini kita bahas in general 330 sama 737NG gitu. Iya. Bedanya gini, ibarat kata tuh kayak lu tuh pindah agama gitu. Sama karena dua-duanya tuh beda. Emang gitu. Beda ya, beda. Terbangnya beda. Cara terbangnya, terutama prosedur udah pasti. Bentuk pesawat udah pasti, lebih gede sama ya gitu. Terus dan yang paling yang gue rasain tuh emang benar kata-kata kapten gue dulu gitu. Airbus tuh emang canggih banget bro. Jadi sampai ada orang kapten pilot bilang gitu, kayak lu terbang Airbus tuh bukan pilot gitu. Lu tuh operator. Karena tuh saat udah canggih gitu. Lu cuman ngeset,
ntar ya udah pesawatnya jalan sendiri gitu. Ibarat kata tuh saking canggih kayak begitu gitu. Nah tapi kan Mas ya di luar sana termasuk apa ya, gua dulu orang yang eager banget sama 737 klasik bahkan, karena buat gue itu wah kayaknya padat banget tuh kan, bawaan pakai ini masih pakai jarum-jarum bahkan kan dan gue sendiri waktu itu gue pernah sewa simulator di Kuala Lumpur. Gue senang Airbus, terus jadi gue sewa dua-duanya. Tapi kok untuk cara untuk ngontrol kalau terbang gini, kenapa buat gue ya, gue lebih seneng NG ya, karena iya. Kalau ibaratnya ya buat gue, ibaratnya tuh NG gitu ya, 737 gitu, itu anak bandel. Kalau Airbus tuh anak baik-baik, anak rumahan, nggak main kotok-lo. NG tuh yang seruntulan gitu loh. Iya. Sependapat gak lo? Dan lo bisa ceritain pengalaman lo terbang di NG kah dan dengan sekarang di Airbus? Terbang emang benar kata lu juga, beberapa pilot pun bilang begitu. Kalau lu mau terbang, lu terbang di 737 atau Boeing lah gitu. Karena begitu lu pindah ke Airbus tuh ya itu yang tadi gue bilang, karena lu jadi jatuhnya tuh kayak operator jatuhnya gitu. Karena by the way, jangan tersinggung nih Pak Airbus, bukannya ini ya, bukannya disclaimer ya, gue bukan menjelekkan Boeing atau ini. Jadi maksudnya ini kita berbagi knowledge dan pendapat aja. Ini cuma kalau ini orang jelek-jelek banget, nggak ada untungnya buat kita. Iya jadi tadi apa pertanyaannya, gue sampai lupa. Plus minus ya, operator. Kalau pilot Airbus kan lebih cenderung bisa. Kalau lu mau ngerasain terbang, karena ini pertama, kalau di 737 tuh kenapa bisa dibilang lu terbang banget gitu. Mungkin pertama karena dari bentuk kokpitnya ya. Jadi kontrolnya tuh, yoke-nya tuh ada di depan lu gitu. Jadi setirnya tuh ada di depan lu gitu. Sementara di Airbus tuh ada di samping, ngumpet gitu kan. Hampir nggak kelihatan gitu kan. Kayak gue mau bikin video landing kagak kelihatan, ntar gue bilang kagak landing. Ini yang terbang kaptennya nih, bukan parasnya. Gue dulu suka kayak gitu. Terus dan begitu pas kalau di Airbus tuh kan udah auto thrust ya. Jadi kalau di 737 auto throttle. Dan pas landing bener-bener manual gitu. Kalau di Airbus malah harus auto thrust. Tapi kebalik itu aja udah beda tuh. Itu udah beda gitu. Jadi bener-bener lu ngatur powernya sendiri. Kalau terus gimana kondisi pesawat lu ngatur sendiri. Kalau di Airbus ya udah benar-benar dibantu komputer gitu. Jadi kita tuh lebih benar-benar santai banget kalau di Airbus. Dan kalau emang lu mau senang terbang, lu terbang di Boeing deh kalau menurut gua gitu. Jadi kalau lu mau ngerasain canggihnya pesawat ya gitu. Tapi ada juga waktu gua type rating di Airbus, gua masih belum move on tuh. Wah, cinta pertama lo sama 737 ya. Soalnya gimana ya, lu 4 tahun gitu ya. Gua sebelum pindah kan 4 tahun gue di 737 gitu. Nggak mungkin lu lupa langsung dong. Pasti masih nempel banget, apalagi lu masih training gitu. Untuk move on tuh gue agak susah gitu. Jadi sering banget gue kayak lagi simulator nih. Ini kok begini sih? Beda ya sama ini kalau di Boeing kayak begini nih. masih banding-bandingin kayak belum move on gitu. Terus kadang kayak masalah MCDU-nya gitu. MCDU lu bisa meng-create waypoint kalau di MCDU-nya 737 ya. Sebenarnya di Airbus tuh lu mau bikin waypoint tuh nggak bisa gitu. Jadi waypointnya lu masukin ke dalam flight plan lu gitu tuh di Airbus tuh nggak bisa gitu. Mungkin atau yang gue belum tahu ya, mungkin belum tahu caranya, mungkin bisa, cuman gue belum tahu gitu. Cuman waktu training tuh gue mau kayak begitu tuh nggak bisa gitu. Atau jadi bisa tapi caranya nggak kayak Boeing. Iya mungkin kayak begitu, cuman gue belum nemu aja caranya gitu. Terus ya udah ya ada plus minus lah gitu. Jadi sama-sama bagus karena dua pabrikan terbesar kan di dunia gitu. Nah lalu Mas, perbedaan apa yang mencolok sama, kan gini, jelas pada saat lo masuk di NG kan lo masih nol nih, dari Cessna pindah ke NG. Nah tapi sekarang lo kemarin training 330 itu kan lo udah punya jam di NG nih, terus pindah ke pesawat yang berbeda. Pada saat training lo tetap nemuin kendala nggak sih? Jelas kalau maksud gue hampir semua orang dari flying school masuk suruh bawa jet gitu kan, training kan, iya keren sih kan, wow udah masuk nih DLA gitu, nangis habis itu juga kan. Apa yang lo rasakan Mas pas trainingnya? Pada saat lo bawa NG dan sekarang training lo bawa Airbus,
setelah 4 tahun bawa NG. Ya itu tadi kan ibarat kata pindah agama gitu. Benar-benar lu dari nol lagi gitu. Dari nol lagi untuk belajar pesawatnya ya. Kalau untuk terbang secara general, terbangnya sih karena kita caranya sama ya udah gitu. Kan kita yang cuman kita pelajarin tuh gimana cara mengoperate pesawatnya kan. Jadi tapi ya itu lagi, gue waktu gue training Airbus tuh kayak gue inget kayak gue bar satu lagi gitu, benar-benar dari nol, benar-benar nol gitu. Karena sistemnya beda kan, prosedurnya beda gitu. Ya udah gitu, jadi benar-benar beda deh gitu. Mungkin kalau di lu trainingnya ke 777 atau 787 atau nah itu mungkin masih ini nggak sih, bisa dibilang bisa ya kan, mirip-mirip Boeing ya gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu juga soalnya gue nggak mempelajari 777 dan Dreamliner gitu. Tapi mungkin contohnya kayak Airbus deh 320 ke 330 kan. Kan cuma berapa session? Cuman iya, nggak perlu full session kan. Jadi cuman penyesuaian sama ya familiarization lah gitu. Tapi yang gue lihat kan di Kosambi itu kan ada juga kan, waktu gue IPT kadang-kadang gue ngintip ke 320 tuh. Gue liatin sama kok gitu, paling beda tempat layout doang gitu. Jadi memang karena kan kalau lu kan ini kan apa namanya, lu pindah bener-bener pindah agama. Jadi dari bawa Boeing 737 pindah ke Airbus, bener-bener beda pabrikan, beda ukuran pesawat. Mungkin kalau dari A320 ke 330 bisa lebih mudah lagi. Iya, jadi gue berharap kalau ada orang Garuda yang mendengar, tolong dong beli 320. Jadi ntar kan soalnya kan kalau di Garuda kalau kaptensi kan gue mesti turun lagi kan. Nah itu, kita juga bahas nih. Kalau kan urutannya kan umumnya di beberapa airlines tuh, kalau yang memang single type, pesawatnya single type biasanya kan ya udah dia junior FO di situ sampai senior FO, terus di captain langsung di pesawat itu. Nah, lu bisa cerita ke teman-teman kalau di Garuda nih, yang gue tahu urutannya agak beda. Lu pesawat kecil gitu ya, dalam arti bisa let's say NG gitu ya. Narrow body, co-pilot narrow body pindah jadi co-pilot di wide body. Terus nanti kaptennya turun lagi, balik lagi ke narrow body. Apakah benar demikian? Silakan. Iya. Iya benar yang lu bilang kayak gitu. Jadi sistemnya kalau lu mau jadi kapten kalau di Garuda ya, pertama yang pasti syarat-syaratnya terpenuhi, dari jam terbang, terus masa kerja lu di situ, dan nomor urut senioritas gitu. Dan kalau misalnya kayak contoh lah gue gitu, gue dari 737 pindah ke Airbus. Nah untuk gue jadi kapten tuh gue nggak bisa langsung di situ gitu, walaupun gue pengennya kayak gitu. Jadi tapi kalau di Garuda sistemnya gitu, jadi kalau lu pindah dari pesawat kecil pesawat gede, lu harus turun dulu ke pesawat kecil jadi kapten di situ sekitar 3 tahun kurang lebih, dan kalau udah lu selesai kontrak di situ ya udah lu mau pindah pesawat lagi balik ke yang gede tuh bisa gitu. Dan kan kalau di Garuda kan ada ATR, ada CRJ, ada 737, ada Airbus, ada 777. Nah kalau yang gue denger ya, kalau nggak salah sih kalau misalnya nih lu pilot ATR nih, kan sama-sama narrow body jatuhnya kan sama 737, cuma bedanya lu baling-baling ini pakai jet. ATR kan Airbus terbang rendah. Iya. Iya, terus nah katanya sih kalau di Garuda kalau dari propeller mau ke wide body lu mesti at least ke CRJ atau ke 737 lah. Jadi harus punya jet dulu karena lu ntar terbangnya jet gitu, wide body, jadi nggak bisa langsung gitu. Terus apa lagi ya, gitu sih. Dan rata-rata tuh kapten-kapten yang ya itu yang ngomporin gue itu yang itu ya langsung pada pindah lagi gitu. Jadi dari waktu dia FO-nya ngerasain Airbus terus ke 737 jadi kapten, selesai 3 tahun langsung tuh pada buru-buru ke Airbus lagi karena sudah terlanjur sayang. Dan gue mungkin bakal mengikuti jejak mereka. Amin. Nah Mas, jelas pesawatnya beda ukuran, peruntukannya juga beda. Kita sama-sama tahu Garuda pakai 330. Ya beberapa mungkin domestik diterbangin, tapi mostly untuk rute long haul, medium long haul lah ya. Regional Asia Pasifik.
pakai 330. Hmm. Itu yang udah lo terbangin kemana aja mas rutenya? Rutenya gue udah ke Australia tuh ada Melbourne sama Sydney. Udah ubah-ubah tuh ya Australia ya. Iya. Ke Perth waktu 737. Kalau sebenarnya ada rutenya Airbus cuma ke Perth tertentu aja gitu. Cuman waktu itu lagi dijalanin sama 3737 gitu. Terus kalau Asianya tuh gue udah ke Singapura, terus ke Hong Kong, ke Cina tuh gue ke Guangzhou, Beijing, sama ke lagi ya waktu itu. Terus ada juga ke Jepang tuh ada Haneda, terus Osaka, terus ke Koreanya ke Incheon. Waktu itu gue Eropa sih kesananya gue nggak terbang, cuman pas pulangnya gue terbang. Oh ada sempat Amsterdam pakai waktu itu sempat dijalanin kan dulu kan emang dijalanin sama Airbus. Sama Airbus kan 777. Terus ada 777 akhirnya di take over sama 777. Cuman waktu itu beberapa kali sempat tukeran gitu loh, ganti-gantian gitu. Nah, waktu karena itu pilot Airbus kangen Eropa. Enggak lah. Iya, jadi waktu itu gue cuman extra crew ke Amsterdam pakai 777. Terus baliknya lo bawa? Gue ke London. Nah, habis itu dari London ke Medan. Oh, Iya, gue terbangnya London Medannya doang. Oh iya ya, waktu itu sempat rame kan ada tiketnya di share Medan London kan. Yang dari Bali kan itu ya? Iya, Bali, Medan London. Nah, itu pakai Airbus itu. Nah mas, kalau ditanya kan orang beda-beda nih ya, kan ngebayangin tuh terbang, let's say ya lo terbang Medan London tuh gila berapa belas jam tuh kan. Oh iya. Londonnya sih keren ya, terbang kemana ke London, gila kayak tambah ganteng lagi lah udah pakai seragam pilot. Oh iya. Ini lagi ke London. Apalagi kan instastorynya kan London Heathrow kan. Gila terbangnya ke London. Nah, pilot banget kan. Apa yang membedakan mas saat lu terbang Boeing? Jelas sama-sama capek gitu ya. Tapi kan Boeing tuh ibaratnya take off landing, mungkin bisa sehari bisa lebih dari 2 landing gitu. Di Airbus mostly terbang long haul. Iya. Coba kasih gambaran ke kita sedikit sama sekarang lu lebih seneng mana nih terbangnya? Nah itu dan ini juga salah satu alasan gue pindah ke Airbus ya. Jadi gue senang terbang gitu. Di 737 tuh hampir semua rute 737 tuh gue udah jalanin. Udah domestik tuh udah dari kecuali ke Sabang ya. Cuma waktu itu soalnya cuma sampai Aceh doang. Dari Aceh sampai Merauke tuh gue udah terbangin gitu. Dari hampir semua, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua tuh udah gue terbangin gitu. Dan yang paling gue seneng ya jelas ke luar negeri dong gitu. Waktu itu tuh di 737 cuman ada rutenya tuh cuman ke Perth sama ke Hong Kong, sama ke Singapura, Kuala Lumpur, sama ke Guangzhou kalau nggak salah, Canton. Ya gue senangnya ke Perth gitu. Dan schedule ke Perth itu tuh benar-benar schedule favorit gitu. Jadi rebutan semua pilot gitu. Luar negeri banget kan Australia kan. Iya gitu. Ya gue senang kesana gitu. Terus gue ngeliat schedule-nya Airbus nih. Kan di Garuda kan schedule luar negeri tuh ada banyak ya. Dan mostly diterbangin sama Airbus gitu. Dan ya itu gue seneng rutenya. Pertama, rutenya Airbus tuh banyak dan mostly luar negeri. Kedua, kerjanya lebih santai. Karena pertama pesawatnya udah canggih dan lu cuma landing bro. Iya. Itu dia gue kadang tuh terbang tuh capeknya karena berlandingnya itu loh. Kayak sehari bisa 3 landing gitu. Mungkin airline luar gue dengar juga ada yang lebih dari segitu gitu. Tapi ya buat gue segitu udah capek banget gitu kan. Terus gue ngeliat schedule Airbus, gue liat teman-teman gue yang di Airbus dengar cerita-cerita itu, duh enak banget ya gitu. Anjir enak banget terbang di Airbus ya, udah rutenya luar negeri, cuman landing lagi. Habis landing tidur. Habis landing tidur, udah jalan-jalan, belanja gitu kan. Dia enak banget anjir. Terus kadang kan gue juga kalau ke Bali gitu bawa extra crew gitu. Jadi kayak lu berangkat extra crew, kerja landing keluar negeri, tidur jalan-jalan, belanja segala macam, pulang ke Bali lagi. Di situ Bali lu masih bisa liburan gitu. Dari Bali ke Jakarta lu extra crew. Dia emang lebih enak ya. Santai banget gila gitu kan. Lu udah
Ya udahlah itulah pokoknya enak lah pokoknya. Nah, kangen nggak lo dengan rute dan dengan 737? Oh kangen jelas. Waktu itu gue ada rute Denpasar Surabaya. Oke. Tapi kalau domestik itu tuh yang bikin kangen makanannya, Ru. Itu ya, karena itu memang itu nggak bisa Itu didapat di mana lu mau ke London di hotel paling bagus ya nggak ibaratnya. bisa di luar negeri beda gitu. Lu apa? Gue dulu waktu baru ya, gue agak norak sih. Jadi tiap masuk kota baru, gue pasti nyari nih kuliner apa nih yang khas gitu. Gue pengen nyobain makanan daerah gitu gitu. Dan gue waktu itu dapet Denpasar Surabaya VV. Kan gue kalau di Surabaya itu kita kru biasanya tuh suka beli makanan gitu kan. Karena waktu itu emang transitnya agak lama 2 jam kalau nggak salah. Jadi kita sempat beli makanan nitip gitu kan. Dan gue kalau di Surabaya gue favoritnya itu ayam penyet. Wah itu sambalnya mantep banget itu. Gue kayak sambil makan anjir kangen banget gila terbang domestik tuh. Kangen giniannya gitu makanannya tuh yang bikin Karena itu lo nggak bisa dapetin di Incheon dan Nggak di kru. Nggak bisa dapet lo. Nggak ada. Gue kalau di luar negeri tuh apa ya? Emang sih benar katanya kalau terbang luar negeri itu kendalanya di makanan ya. Soalnya karena gue muslim dan kita buat nyari yang halal tuh agak susah gitu. Jadi makanan yang ada label halalnya tuh agak jarang banget gitu. Jadi kadang tuh kita bawa bekal dari rumah gitu. Jadi biar makannya tuh di kamar nggak jajan-jajan gitu, keluar ya buat jalan-jalan aja sama shopping palingan gitu bukan nyari makan gitu. Nah, Mas tadi lo di awal sempat nyinggung soal pekerjaan apapun itu kan memang punya stress level ya, termasuk pilot. Nah, kalau dibandingin pada saat lo terbang NG dan sekarang terbang 330, stress levelnya gimana? Stress level Dalam arti pressure lo as a pilot gitu ya? As pilot gue pressure-nya ya pasti nambah karena jumlah penumpang gue nambah dong. Betul. Karena tapi kan lo dibantu dengan teknologi. Wah. Iya, tetap aja lo bawa 200 penumpang gitu kan. Ya sama sih di 737 gue kan maksimal kan 170-an kalau nggak salah. 170 itu tetap aja nyawa orang gitu kan. Terus ditambah lagi sekarang lu bawa pesawat gede, bawa penumpang lebih banyak gitu kan, tanggung jawab lu lebih gede gitu kan. Pasti stress levelnya tinggi dong harusnya. Cuman alhamdulillahnya Airbus tuh ya itu yang gue bilang gitu. Salah satu itu kelebihannya nge-reduce workload dan stress levelnya si pilot. Benar itu. Terus apa lagi ya? Sama yang bikin stress level tinggi itu kan ini pesawat gede banget bro. Gue aja waktu pertama kali touch-in gue 737 tuh, gue kan jalan turun dari mobil gitu, gue pesawat anjir ini pesawat gede banget 737 gitu ya gue nerbangin ginian loh gitu kan, gede banget bisa nggak ya gue ya kan. Terus akhirnya setelah training ya bisa lah gitu. Terus sekarang lebih gede lagi. Sekarang Airbus kan gue pesawat anjir gede banget sampai apa kan gue mesti ngecek pesawat gitu anjir muternya lumayan juga kan, makin banyak yang dicek gitu kan, gede banget. Cuman ya itu untung Airbus tuh karena teknologinya udah bagus jadi mengurangi sekali gitu. Nah Mas, tadi kan lo sempat mention beberapa rute yang lo terbangin nih, baik di Boeing dan di Airbus. Kita di Boeing sama-sama tahu lah, lo mostly mungkin lo ngobok-ngobok Indonesia lah nih. Beberapa ya airport di Indonesia kan ya gitu dah ya lo tahu ya, buat yang mungkin awam di Indonesia kan airportnya masih apalagi kalau di pedalaman gitu kan. Walaupun memang runway gede nih NG bisa masuk, cuma kan kadang-kadang nav aids-nya bermasalah lah, approach-nya ribet lah ini kan. Dibandingin sekarang lo masuk airport canggih nih, mungkin bisa catering, bisa CAT tuh LS ya kan, bisa autoland segala macem. Cuma kan semakin advance dan canggih suatu airport, biasanya peraturannya makin aneh-aneh kan. Nah, coba lo ceritain perbandingan semasa bahwa misalnya lo tadi lo terbang ke Aceh gitu yang mungkin trafficnya sedikit, tiba-tiba lo harus masuk Incheon yang semua pesawat dari penjuru dunia ketemu di situ tuh. Iya. Itu apa ya, gimana ya terbang di Indonesia tuh ya? Dan sorry Mas, tambah lagi weather. Oh iya kan? Lo gak ketemu di icing mungkin pas bawa. Iya kan? Waktu coba ya gimana ya, gue kalau ngomong kayak gini ntar gue bilang ngejelek-jelekin Indonesia lagi, cuman gimana ya? Nah kita berharap mungkin nantinya bisa berkembang. Gue yakin kayak sekarang di Airways yang di T1, T2, T3 tuh kan kita udah comply dengan Arnaf tuh kan. Ya ngomongin airport ya,
kalau lu bandingin airport di Indonesia, karena ya itu yang gue bilang, gue udah ke pelosok-pelosok gitulah, apalagi terutama daerah Papua kan, yang dan ada beberapa di menurut gue tuh di Indonesia yang runway-nya mulus lah, kerannya runway aja deh. Yang gak usah muluk-muluk nih ya. Iya, yang runway mulus tuh cuma di Medan bro. Iya, semua orang rata-rata pada bilang itu. Medan. Even Soekarno-Hatta sekalipun masih kalah ya. Kalah, mungkin karena ini juga ya faktor dari pesawat yang landing ya. Karena kan di Soekarno-Hatta kan pesawat gede semua rata-rata kan. Trafficnya banyak banget, itu bisa berapa ribu pesawat sehari kan buat landing, take off landing di situ gitu, dan pesawatnya gede-gede. Sementara di Medan kan yang sana kan mostly narrow body gitu kan, paling juga Airbus gua doang kan yang paling gede gitu paling gede kan. Kadang-kadang juga 777 kalau haji kan situ itu juga nggak sering, nggak daily gitu kan. Dan nav 8-nya juga kayak di daerah-daerah pelosok itu kan masih VOR approach gitu kan, kayak yang masih kayak bahasa Cessna kadang-kadang ya. Iya kan, kayak anjir gua kayak kalau VOR kan nggak ada landing guidance-nya ya. Kalau ILS kan ada ya, ada glass stop sama tinggal ngikutin. Nah ya udah ngikutin ILS-nya udah landing gitu. Kalau VOR kan lu bener-bener mesti ya gitulah, agak ribet gitu kan kalau ILS. Ya semoga sih, harapan gua at least di Indonesia landing ILS lah gitu, jangan VOR lah. Apalagi sampai ada yang circling gitu kan. Masih lagi ada circling, masih ada loh di Indonesia circling gitu. Terus kalau ngomongin luar negeri itu emang lebih teratur sih, enaknya gitu. Kalau di contoh lah Singapura lah, nggak usah jauh-jauh. Singapura tuh ATC-nya tuh sangat teratur gitu. Traffic manajemennya bagus. Traffic manajemen bagus gitu. Cuman kadang-kadang nih, saking bagusnya ya, gue pengen, gue suka berandai-andai, ini kalau ATC Singapura ditaruh di Jakarta bisa nggak ya? Maksudnya ngehandle traffic yang sangat banyak ini di Jakarta kan Jakarta juga termasuk salah satu tuh termasuk yang tersibuk ya di dunia kan. Termasuk. Dan apalagi itu kan crossing juga pesawat yang long haul itu kan dari pesawat yang dari Australia mau ke Eropa kan lewatin Indonesia kan, numpang misi bang gitu kan, numpang lewat gitu kan. Terus ya gitu, kalau di luar negeri enaknya kita lebih teratur lah, udah teratur gitu. Dan aturannya sih sebenarnya nggak ribet-ribet banget gitu, tinggal ikutin apa yang ada di chart aja sebenarnya gitu. Harus mau baca lah ya namanya pilot ya. Harus mau baca gitu, walaupun gua nggak seneng baca amat gitu, cuman kan at least sebelum terbang sana gue baca dong chartnya. Kagok nggak lu Mas pertama kali masuk ke airport mana lah misalnya? Kagok lah, jelas lah gue. Ya itu gue pikirnya anjir biasa mungkin landing terus cuma backtrack masuk parkiran mulu. Ini sekarang taksinya panjang banget tuh. Gue kadang yang stres tuh kalau ke Australia gitu. Australia itu kan ketat banget aturannya. Wah lu kalau ada Sydney itu ada independent independent parallel approach itu apa makanan apa lah gitu. Gue di Jayapura nggak ada nih. Di Indonesia nggak ada nih, kayaknya gue baru denger ya ada independent parallel approach apa lagi kan. Terus ya gitu ya, gue mesti ya belajar dan ya mesti terbang sana gitu biar tahu itu apaan gitu kan ya. Yang bikin stres kedua tuh kalau buat gue ya itu kalau taxi routing. Nah kalau di Indonesia itu di Cengkareng itu sebenarnya ada taxi routing, standar taxi route-nya, cuman nggak dipakai kalau di sini. Tetap disebut-sebutin ya lewat November apa atau ini ya. Tapi karena kita udah seumur hidup terbang sih itu kan ya merem. Nah dan lagi sekarang lo taksi kan? Iya gue taksi itu. Segede gitu bos pesawatnya. Gue pertama kali taksi kan di sini kan gitu. Kalau nah itu juga apa yang ngomongin taxi routing kan kadang kita tahu nih parkir di mana, tapi kan rutenya ada banyak gitu. Betul. Jadi kadang satu parkiran tuh ada berapa taxi route gitu. Misalnya lu landing runway sekian, tapi kan kita di rumah belum tahu ntar kita landing runway berapa, sebelah mana, taxi route yang mana, yang mana. Aduh yang mana nih ya, yang mana ya. Akhirnya kadang suka gue kelabakan gitu nyari mana taxi routingnya. Terus itu yang kedua kalau buat gue. Cuman ya lama-lama udah tahu lah gitu kan, karena biasanya kita parkirnya di situ-situ doang gitu. Jadi ya based on experience. lah. Kalau di Indonesia tuh yang kayak gitu tuh di Medan tuh make tuh. Iya, standar ada follow apa misalnya yang standar apa ada yang benar-benar dipakai tuh.
Nah, Mas sebelumnya kan lu nggak pernah taksi kan? Di NG Oh lu iya nggak iya pernah iya taksi kan? benar-benar ngomongin taksi, gue pertama kali di sini kan. Iya. Karena di Jadi bener-bener lo flying ibaratnya block to block, bener-bener apa iya. taxi in taxi out lo bawa di pesawat yang lo bawa gitu Iya, kan? enggak juga sih sebenarnya. Apa Kalau gimana? kalau taxi out gua emang, misalnya Oke. gua terbang gua yang taxi gitu. Oke. Cuman kalau buat docking di Garuda aturannya kita belum boleh buat FO. Oh jadi kaptennya tetap docking. Tetap Kapten. jadi begitu udah sempet deket parkiran kita over control ke kapten buat docking gitu. 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 Cuman ada beberapa airline juga yang ngebolehin kan gitu. Gimana tuh Mas rasanya? Akhirnya taxi. Susah coy, susah. Sekali ya taxi pesawat segede gitu lagi kan? Iya, susah coy ternyata. Apalagi dibilang simulator tuh kan katanya 99% mirip asli gitu kan. Cuman gue ngerasa tuh kayak di pesawat benar tuh bener-bener super sensitif gitu. Kalau di simulator sensitif, ini super sensitif. Kayak ngeyonya tuh berasa banget. Bener-bener ini lah ya. Kayak belok kan itu mesti pelan-pelan banget kan, karena kalau lu hentak dikit aja atau misalnya lu belok nih terus lu lepas, itu kemana-mana pesawatnya. Iya kan kita mikirin comfort juga kan buat penumpang. Kayak di Metro Mini ntar ini pesawat apa belum terbangnya udah muntah. Iya, kitanya juga mabuk kan pilotnya gitu. Kalau teksnya nggak bener gitu. Ya itu apa pengalaman, salah satu pengalaman di terbang di wide body kayak gitu. Nah, yang gua dengar lagi kan Mas nih ya, kalau dibandingin sama NG, nose gear-nya NG kan dekat sama kokpit ya. Kalau 330 kan agak ke belakang. Lu kayak jadi kayak bawa bis kan? Iya. Kayak lewat-lewat kemana-mana iya, bener gitu ya? Iya benar itu kan 3 meter kurang lebih di belakang kita ya, di belakang kokpit gitu. Jadi gua awalnya tuh masih itu ke bawah Boeing 737 nya tuh kayak itu masih ke bawah waktu taxi. Jadi gue benar-benar memposisikan gue di atas garis gitu. Ternyata salah. Masih di belakang. Ternyata salah aja, gue waktu training ditegor mulu. Mas, ban kita tuh masih di belakang 3 meter, lu taxi tuh agak ambil ancang-ancang dulu gitu. Lewatin dulu dikit gitu, ada patokan itu baru belok gitu. Oh gitu ya. Iya bener juga sih, apa logikanya bener juga sih. Jadi ya itu move on-nya tuh agak susah deh Boeing. Karena emang lu udah tahunan sih terbang di Boeing. Iya, udah 4 tahun. Nah, Mas, apa namanya? Sekarang lu udah berapa jam di Airbus? 330. Kira-kira roughly. Kan gua rilis tuh September. Oke. Gua training itu sekitar 4 bulan kayaknya, line training kalau nggak salah. Paling karena di Airbus sangat santai rutenya dan jarang terbang kan. Maksudnya sekalian nggak sepadat NG yang berlanding gitu. Paling gue sebulan tuh paling banyak ya selama di Airbus tuh 60 jam. 60 jam. Tapi setelah itu cuma sebulan. Cuma sebulan doang 60 jam. Sempat 70 jam, 70 jam paling banyak. Tapi setelah itu ya rata-rata 30-40 jam gitu. Makanya kan santai banget kan. 1000 belum sampai 1000 lah ya. 1000 nggak nyampe. 500 nggak juga sih menurut gua. Dan sekarang lo udah let's say roughly lo mungkin udah 300-an jam lah ya. Iya, itu sih mungkin. Sudah confident dan sudah enak belum? Udah enak. Kira-kira lo di jam keberapa merasa oke ini udah pesawat gue nih? Jam keberapa ya? Waktu gua mungkin di jam ke 200 kali ya, kurang lebih ya. Bener-bener udah gape lah. Nggak gape juga sih, maksudnya bisa lah gua nerbangin pesawat ini gitu. Karena kan ya kita juga kan gua buat line training itu kita sampai ke cek itu kan 75 jam. Setelah 75 jam kita dikirim cek untuk bisa nggak nih terbang di sini, qualified first officer Airbus gitu kan. Di situ kan kita juga dituntut untuk ibarat kata kalau kapten gua nggak sadar gitu, kita harus bisa menghandle satu pesawat itu sendiri gitu, karena kan segede gitu kan. Karena pangkat tertinggi setelah kapten kan FO gitu. Jadi waktu itu sempat tuh gue jadi salah satu materi cek gue, ya kapten gue pura-pura pingsan, in cap. Kapten gue nggak pingsan beneran lah, cuman diem doang. Jadi gue disuruh oke, lu sekarang lu landingin pesawat ini sendiri, lu kerjain semua sendiri gitu, baca checklist sendiri, baca kontekan sendiri.
Jadi kayak bos Cessna lagi lah. Iya, jadi gede aja. Jadi ngehandle semua gitu kan, lu announce ke belakang sendiri gitu. Seru sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ya itu karena di pengalaman ada di 737 juga kita bisa dituntut kayak gitu juga, dan pengalamannya gue bawa ke Airbus gitu kan, ke 330 bisa untuk bisa menghandle situasi kayak gitu. Nah, Mas, dengan sekarang lu udah punya rating 2 nih ya, AMG dan Airbus 330 wide body gitu. As a pilot, ini kan udah achievement juga lah buat lo ya, udah di umur lo yang masih belia. Iya. Tadi gue beliau kan nggak belia, iya. Belia. Lo lo udah puas belum dengan pencapaian lo sekarang ini? Belum dong, Ya walaupun golnya semua pilot pasti jadi kapten ini. Iya, benar. Pertama gue di Airbus termasuk baru. Karena September kemarin kan, baru berapa bulan yang lalu gitu kan, baru jadi, gue masih anak kemarin banget kan. Jadi gue emang sih hampir mostly gue udah jalanin semua rutenya Airbus. Cuman untuk pengalaman itu kan dibutuhkan kayak di 737 tuh mesti sampai bertahun-tahun, sampai benar-benar lu jenuh gitu. Ibarat kata tuh lu jenuh gitu, kayak udah jadi rutinitas gitu, kayak sampai kemarin tuh gue terakhir bulan-bulan terakhir gue di 737 tuh kayak aduh gitu, gue pengen cepet pindah aja. Gue kayak bosan kayak gini-gini mulu gitu kan, karena semua rute udah dijalanin, pesawat udah nguasain lah sedikit banyak. Iya, sedikit banyak pesawat gue udah ngerti lah gitu kan, kayak gue butuh sesuatu yang baru gitu kan. Jadi makanya untuk nambah pengalaman juga kan gitu kan, biar karena kan ya itu tadi yang kita omongin, terbang ke luar negeri ketemu prosedur yang lebih kompleks, ketemu yang lebih teratur gitu. Jadi kita bisa nambah pengalaman juga belajar gitu. Lagi lah ya. Belajar lagi gitu. Akhirnya kan mau nggak mau kita belajar lagi gitu kan, karena kayak ya kalau gimana sih, kayak lu udah bisa bawa mobil nih, emang lu bakal belajar hati-hati lagi bawa mobil di jalan kan. Udah gape kan, kayak ya udah tinggal nyetir aja kan. Iya, tinggal ya udah nyalain mesin gini, mundurin jalan, udah masuk gang-gang kayak begitu udah sering kayak begini mas. Udah rutinitas soalnya kan. Udah pernah gue gang kayak begini mas, kayak gini gitu kan, kayak gitu, bukan meremehkan, cuman kan ya gitulah gitu. Karena udah jadi rutinitas, udah pressure-nya udah mulai kurang kan. Orang tuh nah itu kalau gua kan kalau gua ya mungkin lo sama butuh sesuatu yang maco, adrenalin kan. Iya. Wah, harus stres nih, harus iya ini, nah itu agak bahayanya kan kalau hal yang berulang-ulang itu, salah satu threat juga buat kita kan. Jadi menyepelekan gitu ya. Gue bukan menyepelekan ya, emang karena udah sering dan hampir rutinitas kayak lu seminggu tuh udah pasti terbang gitu. Jadi ya pasti jadi rutinitas kayak gitu. Gue takutnya gue masuk ke zona itu loh, kayak zona menyepelekan, kayak ya terbang gini-gini doang lah, udahlah, take off landing taxi udah nggak ada harganya lagi, udah nggak ada take off landing udah paling kayak kemarin kayak gitu kan. Kayak gitu kan, jadi gue takutnya ke situ. Jadi akhirnya ya gue untuk menghindari itu gue pindah gitu, biar gue mau buka buku lagi, belajar lagi hal yang baru gitu. Karena tuh lu kan itu udah comfort zone lu lah ibaratnya kan. Iya, udah comfort zone, itu bahaya kan. Nah ini mas, sekarang kita beralih ke hal yang aktual soal COVID nih. Jadi sudah berapa lama kah ada di rumah? Gue terakhir terbang itu tanggal kan bulan Juni ya, bulan April, Mei kemarin gue nggak ada terbang sama sekali. Nol tuh bener-bener ya? Nol. Saya terbang tuh gue 29 April. Agak lama ya, sudah lama 29 April gue terbang Hong Kong VV. Mei gue nggak ada terbang sama sekali. Bulan Juni ini pun gue juga nggak ada schedule juga. Sebenarnya ada, cuman ya gitu, kadang karena kan gue mostly kan terbang gue internasional. Nah itu dia kan. Ya kan, karena kondisi COVID sekarang kan kayak domestik aja tuh masih sedikit penumpang domestik, apalagi internasional. Luar itu. Dan beberapa mungkin ada rute Cina, Hong Kong, Korea, negara yang punya kasus COVID juga gitu kan. Iya,
terutama kan Airbus itu paling banyak ke Cina rutenya, kota-kotanya. Gua beberapa kota di Cina ada yang belum gua terbangin. Ya itu karena banyak rutenya Airbus ke Cina gitu. Jadi dan setahu gue sekarang pun mungkin ada informasi yang lebih baru, cuman kalau gue sekarang tahunya negara lain tuh belum bisa nerima warga negara asing kan. Paling kita kesana cuman bawa warga negara yang stay di Indonesia gitu, mau pulang ke rumahnya yang di negaranya gitu kan, dan nggak banyak gitu. Makanya paling kita pun kalau terbang ke Cina itu nggak bawa penumpang gitu, kita bawa alat-alat kesehatan yang buat kayak macam APD, masker segala macam gitu kan. Kebutuhan logistik lah ya. Kebutuhan logistik kesehatan untuk COVID ini gitu. Paling itu bawanya, nggak bawa penumpang gitu. Dan emang sih ada beberapa kayak ke Incheon masih ada. Terus ke Australia juga masih ada bawa penumpang, cuman nggak banyak gitu kan. Dan aturannya kan kalau nggak salah belum boleh penuh ya, belum boleh full. Iya, 75% terakhir, sempat kan 50% terus sekarang naik nih 75%. Oh udah 75% ya? Tapi nggak segitu juga penumpangnya gitu kan. Maksudnya mau jalan 50% di bawah 50% berapa? Itu kan jari, mungkin pesawat segede gitu kan iya, kayak udah nggak ada ekonominya lagi, udah nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya gitu kan, kayak mau jalan ya paling adanya rugi doang gitu kan. Paling kalaupun jalan penumpang bisa di paling berapa belas gitu. Iya kan? Bisa cuman buat mempertahankan slot iya, paling kayak gitu doang gitu. Dan kayak kemarin kapten tuh ada yang cerita ke gue, katanya kalau di Australia tuh dan emang benar sih aturannya, gue terima dari email kantor, katanya kalau terbang ke Australia, even lu kru, lu nggak boleh keluar hotel. Jadi aturannya tuh harus stay di hotel aja. Jadi awalnya bulan Maret kalau nggak salah lu masih boleh karena lu kru. Jadi lu nyampe, lu masih boleh jalan-jalan berkeliaran di kota itu. Kan bulan berikutnya ada aturan baru, walaupun lu kru, karena lu orang asing, jadi lu mesti stay di hotel, hotel kamar lu. Jadi lu kayak di penjara gitu lu. Karantina di hotel lah gitu. Iya, karena lu mesti stay di dalam hotel selama 14 hari atau next flight yang mana yang datang duluan gitu. Atau jadi sekarang pun kalau lu terbang ke luar negeri, lu nggak bisa jalan-jalan kayak dulu gitu, khusus di Australia ya. Cuman kalau di Jepang katanya sih masih bisa. Tapi kan di sana yang buka ya sama kayak di sini, cuman yang nggak bisa kemana-mana juga sebenarnya. Cuman kebutuhan pokok doang, kayak supermarket, apotik yang buka gitu doang gitu. Paling kalau mau belanja juga belum bisa gitu kan. Lagian juga kita ngapain juga kalau nggak dicari keluar kan. Iya sih. Ya emang ibaratnya kondisinya semua begini ya susah juga. Kemarin kan gue dengar Mas ada di Singapura pilot FedEx dituntut akhirnya karena dia nggak boleh kemana-mana kan, harus stay di hotel, dia jalan-jalan dituntut. Kemarin sempat ramai tuh gue terima ini cargo forward deh. Ada ini ya kasusnya pilot FedEx di Singapura begitu juga. Iya. Nah lo sendiri gimana Mas? Maksudnya kemarin lo tapi dalam COVID ini lo sempat terbang ya yang ke Hong Kong itu ya? Iya terakhir ya itu. Lu was-was gak sih Mas? Di sisi kan lu pasti kangen terbang. Oh iyalah, kan? iya pasti. Tapi gitu. Tapi di sisi, aduh ini gue di schedule ya. Senang sih ya gitu. Cuma seneng. Kok waduh ke Hong Kong pula lagi lo berdua. Iya kan, waktu itu gue malah nggak bawa kargo lagi, gue bawa penumpang. Nah, lebih kan. Waktu itu gue sempat agak dilema kan, kayak gue jalan nggak ya gitu, karena kita sebenarnya bisa tukeran schedule gitu sama teman gitu. Cuman gue kangen terbang gitu. Ya udahlah gue jalanin lah, gue terbang gitu sekali gitu ke Hong Kong gitu. Tapi ya gitu, takut juga gitu kan. Malah jadi senewan sendiri iya, jadi kangen tapi kagak tenang gitu gimana kan gitu kan. Terus akhirnya ya udah, sebenarnya bulan ini gue juga ada terbang, cuman gue kasih teman gue gitu. Lu mau terbang kan di jalan schedule? Mau ya udah nih dijalanin gitu. Itu karena dilemanya itu tadi kan. Iya, gue lebih karena gue punya anak kan dan punya keluarga, gue lebih menjaga. Ya udahlah, daripada kangen-kangenan tapi ntar bawa penyakit kan ke rumah gitu kan, lebih panjang lagi kan. Ya udah, untungnya temen gue ada yang mau jalanin schedule gue, ya udah nggak menyalahi aturan juga gitu. Kok masih bisa diatasin gitu. Iya, dan ya mesti ya sabar sih mesti gini. Gimana lagi kan. Ditambah lagi karena kalau kita pikirin terus kita nggak tahu ini mau sampai kapan kan. Dipikirin terus malah jadi gila nanti yang ada. Iya, stres kan. Lu mati COVID enggak, mati gila malah stres kan. Iya. Nah Mas, ini kita masuk di penghujung gue lah, acara beneran.
Udah berapa lama sih? Udah 40-50 Oh, udah lama juga ya. Gue nggak akan gue potong, maksudnya ini gini aja gitu, jadi biar yang dengerin nih serasa kayak dia mereka ngobrol sama kita. Iya. Walaupun nggak bisa ini ya, bisa Iya. lah kalau mau nanya-nanya bisa nitip nanya ke gue, atau mungkin lo ternyata yang dengerin followernya Mas Faras kan, bisa di DM kan. Iya. Masa 9.000, wah gak ada yang dengerin ini. 9.000 kayaknya. Atau lo beli follower ya kayaknya. Anjir, enggak itu asli itu. Asli beli ya. Dulu gue sempet 10.000 loh padahal. Saya semenjak gue jarang ngepost foto gue pakai seragam udah. Itu the power of seragam. Iya. Emang apa ada kekuatan magis ya. Mereka nggak seneng sama gue gitu. Ya, karena seragam lo aja. Mereka cuma suka pilotnya doang. Iya. Karena pilot itu menaikkan derajat orang berlipat-lipat. Iya. Untung gue jadi pilot, kok nggak apalah gue. Iya. Nah Mas, kasih dong pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih kayak gue, belum kerja. Kita tahu, karena gue sendiri ngeliat gini, yang udah kerja aja sekarang, waduh stres juga ngadepin covid gini, nggak terbang, di rumah kan, bahkan ada yang total mungkin di PHK. Lu bisa kasih masukan ke teman-teman di luar sana, ya buat yang masih belum kerja atau yang sudah kerja tapi dirumahkan, sebagai apa, inilah ibaratnya rekan sejawat lah ya, sepenanggungan. Ya buat apa ya, teman-teman yang belum masuk airline lah ya, kan tujuan kita sekolah kan pasti mau airline lah, itu ya pasti mostly masuk airline kan, gitu kan, atau mungkin ada yang private jet lah, atau ada yang pesawat kargo lah gitu kan. Ya dari kondisi kayak gini gitu kan, kita ya udah sabar aja itu, yang tadi gue bilang gitu, mau gimana lagi, kita mau maksa-maksa gitu kan, tapi ya emang peluangnya lagi kayak berkurang kan, kayak beberapa tahun yang lalu ya, yang apa sampai flying school di stop. Iya. Ya. Karena over production pilotnya. Jadi surplus pilotnya. Iya, waktu itu kan dari itu aja kondisi normal aja. Kondisi normal tuh ya. Kondisi normal aja nggak ada si COVID ini kan, apa susah nyari kerja kan gitu. Apalagi sekarang gitu, ya udah mau gimana lagi kan. Jadi ya sabar-sabar aja, kita juga yang udah dapat kerjaan juga sama-sama sabar gitu, karena kita pun juga terdampak gitu, bukan berarti kita udah masuk airline udah tenang lah gitu, nggak juga sih sebenarnya, ketar-ketir juga bos, ketar-ketir juga kan, apalagi cicilan cicilan lagi ya. Terus apa ya, itu sabar sama tetap belajar lah, tetap refresh knowledge-nya tetap. Apalagi kalau misalnya lu ntar yang benar-benar baru fresh graduate flying school nih, lu ntar kan pasti ketemu sama interview airline, ntar lu disuruh simulator, harus well prepared lah, tetap well prepared gitu. Jadi sewaktu-waktu ntar semoga covid ini cepat hilang kan, semua balik normal lagi, bukan new normal doang gitu, tetap benar-benar balik normal gitu. Jadi lu udah siap gitu buat menghadapi tes yang bakal dikasih sama airline atau apapun yang lu tuju gitu. Ya gitu aja sih, tetap jaga kesehatan sih ya. Apalagi lagi begini pula kan. Iya benar, itu olahraga, vitamin. Nyokap gue, orang tua gue sering bilang yang paling penting itu sehat gitu. Betul. Itu harga mati ya buat pilot ya. Bukan buat pilot doang sih, buat semuanya. Buat semua. Lebih-lebih kita yang pilot. Iya, terutama kita, karena kita kan ngomongin daerah range-nya kan pilot, penerbangan lah ya. Untuk kalau lo mau jadi seorang pilot atau penerbang apapun itu, helikopter atau apapun, ya lu jaga kesehatan lah gitu. Makan jangan sembarangan gitu kan. Terus kalau bisa ya makan makanan rumah, karena lu tahu apa yang lu makan gitu. Kalau di luar kan junk food gitu kan, emang kadang sih sekali-sekali nggak apa-apa gitu, cuman jangan jadi kebutuhan pokok gitu. Kayak lu pagi makan hamburger McD, siang makan Pizza Hut, malam makan KFC kan nggak gitu juga gitu. Terus olahraga kan. Iya paling nggak yang di rumah aja lah kalau malas kemana-mana kan. Iya, lu download ya aplikasi olahraga fitness, yang workout at home itu lah, di YouTube juga banyak kan, lu ikutin berapa menit sehari kan, nggak menyita waktu banyak gitu kan. Betul. Bisa gitu lah, apalagi lu juga sekarang pasti sering lebih banyak di rumah gitu kan, banyak waktu luang gitu. Gitu. Walaupun klise sih bener, tadi Mas Las kan sempat nyinggung nih,
sabar gini, itu klise sebenarnya. Tapi emang kita nggak bisa ngelakuin apa lagi selain sabar. Iya, kan? gimana lagi? Lu mau bilang apa? Lu mau marah-marah percuma. Nggak bisa juga, percuma. Jadi memang belajar sabar dan tawakal lah ibaratnya. Iya, gue ngomong sabar munafik sebenarnya sih. Cuman ya, tapi memang udah cuma itu doang. Kenyataannya begitu gitu ya udah. Nggak bisa di otak-atik lagi. Cari kesibukan lo yang bisa lo lakuin di rumah. Iya, lu nambah skill lah gitu kan. Kayak Andaru ini kan skillnya banyak banget kan. Wih gila, yang muji pilot gue nih ya, ini gue mau throwback, gue kenal sama Andaru nih kan. Tahun berapa sih dulu kita ketemu ya? 2015 ya kalau salah ya. Orang sebelum lu nikah sama iya kan 2015 sebelum gue nikah. Iya. Gue nikah 2016. Iya 15 ya, masih di rumah Sleepy. Waktu itu gue udah enggak, lu baru masuk Garuda, gue inget banget. Oh iya, berarti 2013 ya? Iya. Oh itu sekarang gue mau ngomongin tentang Andaru ya. Andaru tuh menurut gue ya, dia itu kalau misalnya sama bareng-bareng sama gue masuk nih, menurut gue yang pasti terima tuh Andaru. Kalau sama-sama lagi tes nih ya, karena kan misalnya tes BIFA nih, gue dulu sekolah di BIFA nih, gue misalnya cuman sisa 1 slot pasti yang terima Andaru gitu. Karena Andaru ini kayak F-geek banget kan, aviation geek gitu ya. Kayak tapi masih terkontrol mas, gue gak mau ntar dikira gue gipil banget. Gipil nggak apa-apa, tapi jangan di arah di jalan yang benar. Tapi jangan diumbar-umbar. Kalau sesama penerbang aja gitu kan. Kalau diumbar-umbar kan gimana gitu. Ya jadi ya lu cari skill lah, apa kayak Andaru kalau selain tahu dunia penerbangan dia bisa kayak gini kan, skill juga kan, lu bisa editing, bisa cari skill yang lu belum pernah lakuin lah, explore gitu. Atau lu kalau kayak gini kan, atau lu jadi atlet e-sport gitu, main game gitu kan, nambah skill main game kan. Jangan dipandang sebelah mata kan sebenarnya gamers. Nah, kayak Mas Faras bikinin gua latte ini kan. Nah, iya tuh bikin apa ininya aja latte artnya aja terkonsep banget. Konsep ini ya abstrak. Jadi nggak berbentuk gitu kan. Ya gitu deh, jadi isi waktu dengan hal yang berguna lah gitu. Jangan bengong doang, jangan rebahan doang gitu. Walaupun ya cuma bisa rebahan doang sebenarnya kan. Sama jangan keluar rumah kalau nggak penting sih. Ya, benar. Sekarang banyak banget loh kalau ngomongin tentang COVID ya, di luar topik penerbangan ya. Kayak ya ini gue pesan buat pendengarnya aja sih, kalau kondisi kayak gini ya udahlah nurut aja gitu. Ngapain sih lu keluar rumah ngumpul-ngumpul sama temen gitu kan. Kalau emang nggak perlu banget, penting amat, daripada lu keluar buat cuman ngilangin karena lu bosan, pulang bawa penyakit. Ya betul sih. Lu di karantina. Cari kesibukan di rumah lah. Walaupun ya naif lah kalau apalagi orang yang seneng nongkrong, seneng ngopi-ngopi, kalau di luar tiba-tiba harus di rumah ngejogrok aja gitu kan. Iya, ini sebenarnya yang kita omongin naif semua ya. Cuman ini kan gue diminta pesan positif kan. Iya. Langsung berubah. Faras positif. Faras 008. Mas, sebelum kita tutup, lu nih selama nggak terbang sih, di rumah ngapain aja mas? Selain belajar bikin latte art pas ya. Gue di rumah ya gue lebih banyak kan karena gue udah berkeluarga ya, sama keluarga lebih banyak family time. Gue main sama anak, ngobrol. Itu lebihnya kalau udah punya istri, punya anak ya. Iya, itu kalau misalnya lu jomblo, lu ya nikah lah kan, masih bisa nikah kan, nggak boleh, bukan nggak dilarang kan nikah kan. Ya kalau gue di rumah kesehariannya paling pagi-pagi bangun sholat subuh, gue paling udah jadi pilot masih sholat tuh. Iyalah harus lah itu, maksudnya bukannya gue mengumbar-umbar gue sering sholat ya gitu kan, cuman ya emang maksudnya kan ini kegiatan gue, bangun sholat, abis sholat subuh tuh gue paling nyiram tanaman. Nyiram tanaman jadi rutinitas juga. Iya, bisa mau ngapain lagi gitu. Nyiram tanaman gitu kan, terus gue bikin kopi, gue ngopi sini sambil baca-baca berita gitu kan, lihat-lihat YouTube gitu. Terus ya siang main sama anak gitu kan. Emang sih gue pengennya gue sama istri gue sebenarnya pengen banget jalan-jalan beneran. Iyalah, di rumah ngejogrok gitu kan. Iya, gue planning tahun lalu gitu buat tahun ini kan gagal semua, gak ada yang bisa jalan. Gak bisa semua anjir, kangen semua, cuman ya mau gimana lagi, ya udah kita nikmatin aja lah. Sabar tadi ya. Karena semua akan indah pada waktunya ya. Daripada kan mendingan. Itu kayak polisi yang viral gitu. Karena kita begini ya lebih baik
Iya, kita ini ya, ini ulang-ulang gitu. Daripada mendingan. Oke. So, Mas Faras terima kasih buat waktunya. Sama-sama, Andaru udah jauh-jauh kesini. Kan gue yang butuh, gue harus ngadap, lo lebih senior kan. Bawa pesawatnya gede lagi kan. Iya. Karena kita juga nggak bisa keluar juga kan. Iya kan. Belum boleh nongkrong kan. Terus kebetulan gue memang lagi ada urusan daerah sini, ya wes gak apa-apa. Apa enggak kan. Kalau ini buat kepentingan halayak ramai kan, biar teman-teman di luar sana, mudah-mudahan ini juga bisa jadi sarana hiburan Mas. Iya. Di rumah males nonton mungkin acara kebanyakan gimmick sekarang, kebanyakan settingan, nonton analisis aja kan. Daripada kita ngomong ngalur ngidul gini kan. Iya, daripada lu ngomongin yang nggak jelas kan. Iya kan. Terus ini udahlah capek, dan ini sarana belajar juga dengan cara ini. Semoga bermanfaat lah dari pasti insya Allah bermanfaat lah. Semoga ada yang ya itu, takutnya lu ngundang gue salah jadi narasumber nih. Gua karena ini banget karena lu kan terbangin dua-duanya Mas. Jadi main tema utamanya kan itu. Dan lagi lu buat viral lagi kan. 9.200 something, pernah 10.000 kali kan. Instagramnya Faras. Udah 9.000. Ya ada lu bisa promote gue. Oh iya, ntar gue promote. Iya, pokoknya ntar kalau ini udah dirilis, lo harus selama seminggu tiap hari ngepost ini podcast sama gue. Iya. Mudah-mudahan yang listen banyak. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini jadi sarana belajar yang menyenangkan buat teman-teman di luar sana, baik yang pilot, baik yang emang senang sama penerbangan, baik yang emang orang awam nggak sengaja dengerin gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Gue Andaru Putri Ramadan dan gue Faras. Gue sama disclaimer ya, kalau ada yang tersinggung gue mohon maaf banget nih. Ini tadi sekali lagi ini buat sarana belajar, sharing. Jadi ini dari perspektif gue gitu, bukan gue kalau misalnya ada yang tersinggung karena gue terlalu banyak ngomongin Airbus, karena ya gue sekarang bilang Airbus gitu kan. Jadi gue banyaknya ngomonginnya ke Airbus gitu. Jadi semua ada kelebihan, ada kekurangan. Kembali lagi pilihan pilihan. Iya. Thank you banget yang udah dengerin sampai habis. Ya pastilah sampai habis lah. Harus ya. Faras ya kan. Thank you. Makasih udah dengerin. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih.